dari kelompok 4, tugas kewarganegaraan yang beranggotakan saya Septin dan Pratiwi dengan NIM 073, saya Suci Rahmadani dengan NIM 075, saya Trihelmi dengan NIM 078, saya Cena Mardiana dengan NIM 69. Nuwun Swastiastu. Nama saya Bapak Imade Suta, jabatannya Kepala Rumah Tangga Pura. Sebelumnya kami dari Prodi Demografi dan Pencatatan Sipil kelas C, Sekolah Vokasi, meminta izin kepada Bapak untuk melakukan wawancara terkait Pura Buana Agung Saraswati. Dan juga nanti sebelumnya kami meminta maaf bila ada kata-kata dari teman-teman kami maupun saya yang masih salah kata atau sangat awam, karena kami juga dari keyakinan yang lain, jadi kita bertanyanya mungkin dengan bahasa yang awam dan kita masih minim ilmunya tentang agama Hindu. Dan juga sebelumnya terima kasih karena Bapak sudah memperkenankan kami untuk boleh wawancarai Bapak. Mungkin dimulai dari perkenalan Bapak dulu, nama panjang Bapak dan juga jabatannya Bapak di Pura Buana Agung Saraswati. Swastiastu. Nama saya Bapak Imade Suta, ya dari Bali asli. Terus saya semuanya. Semua ini? Oh enggak, maksud saya perkenalan nama aja yang keluarga nggak usah disebutin ya. Oh iya. Nah di sini saya ulang lagi, saya namanya Bapak Imade Suta. Iya. Di sini jabatannya sebagai apa namanya ya? Bilang sebagai kepala rumah tangga pura boleh, pembantu umum boleh, itu apa-apa bisa, gitu ya. Memang Bapak di sini sudah lama. Kalau di sini kalau mungkin kalau saya aktifnya ya mungkin sekitar 1997 baru aktif di sini. Karena saya kan dulu aktif kan beda ya, saya masih aktif di apa namanya di kedinasan, nggak bisa, cuma paling kerja aja kalau ngayah gitu. Kalau nggak mulai kerja posisi apanya, mulai pejabat itu saya di sini sekitar 2002. Terus sebelumnya nanti Bapak wawancaranya mengalir saja, monggo. Oh, Bapak okay. boleh bicara, nggak usah takut menyebut instansi atau menyebut apa, Bapak nggak usah takut. Bapak boleh menjabarkan seluas-luasnya tentang ilmu atau ajaran di Hindu ini, karena kami juga ingin sedikit belajar tentang Pura Buana dan juga ajaran di Hindu. Untuk yang pertama kami ingin menanyakan tentang sejarah bangunan Pura Buana ini. Kita boleh nyebutnya Pura Buana. Pura Agung Saraswati. Agung Saraswatinya ya. aja. Oh. Pura Buana Agung Saraswati. Pura Buana Agung Saraswati. Kita pengen tahu kapan sih ini dibangunnya, terus juga ini tuh bangunnya pakai dananya full penuh dari universitas atau ada donasi atau ada uang pribadi atau dan sebagainya. Boleh minta dikasih. Baik, terima kasih. Kalau lu bangun pura ini mungkin kalau saya kira bersamaan dengan UNS ini, cuma kan bertahap. Nah, kan kampus dulu, nanti baru di peturunan ini, itu. Nah, ini bangunnya 1985, ya. Untuk apa namanya? Untuk donatur ya, mungkin kalau saya pikir ini semuanya sudah ini. Mungkin dari kampus separuh, dari hukumat juga ada, gitu. Sampai sekarang ini juga kami sebelum diserahkan tuh kami sendiri yang apa namanya mengelola apa namanya untuk dana perbaikan itu, uang pribadi, uang pokok gitu. Tapi kalau pembangunannya saya yakin pasti apa sama-sama. Dari umat juga ada, terus dari kampus, terutama kampus seperti kampus pasti mau. Berarti sebelum ada pura udah ada komunitas atau ini? Sudah ada. Tapi belum dibangunkan pura ini atau hanya dikasih tempat ya, dari kampus ke tempat. Nah, dari kampus ke tempat. Oh, dulu kan namanya Pak Wayan Darmawan, istilahnya dia yang cerita sama saya kan nggak persis ini. Nah, dia cerita sama saya itu dia saya kan dulu teman-teman termasuk maaf ya TNI. Oke. Nah, itu ngukur ini juga
nguruk gini juga itu ada. Itu yang cerita dia sendiri, berarti saya nggak tahu. Karena kan saya 85 tuh yang saya nggak belum aktif di sini. Saya masih aktif di apa di kegiatan apa namanya kedinasan atau kedinasan ya kedinasan itu. Jadi saya nggak begitu ini. Mas sembahyang. Tapi cuma kalau pembangunan ini itu. Jadi ada apa komunitas umat Hindu ya. yang masih kuliah di sini itu diberikan tanah di sinilah gitu. Nah karena dia nggak tahu, jadilah teman-teman yang lain itu yang di luar. Maksud saya yang ngerti tanah itu gimana ini gimana. Oh penduduknya duku dan sebagainya itu dari luar. Termasuk orang dalam juga. Tapi orang dalam mungkin orang dosen tapi dari Bali gitu. Dari mahasiswa yang dari Bali yang sudah kuliah di sini. Kebangun ini tanahnya juga harus milih dulu. Kan kadang tuh kalau apa sih kayak ada ini tanahnya nih. Bekas kuburan ya. Oh, Nah, ya. Bekas kuburan. ini Ya. Di seluruhnya ini semua sampai belakang. berarti yang Ya. Benteng Pancasila ini Sama. dulu masih- berarti harus ada ritualnya dulu. Basah nggak tahu itu. Kalau yang lain nggak tahu saya. Karena saya bilang tadi, saya tidak bisa menyebutkan sebagai apa mendekat sekali nggak bisa karena saya nggak ada di sini gitu loh. Saya masih aktif di kedinasan. Terus Bapak itu tadi kan bergabungnya tahun 85. 2002. Aktif. Oh, bergabung di sini 2002 sekaligus aktifnya. Ya. Itu dulu waktu Bapak bergabung di sini tuh Bapak ditarik atau Bapak diajak teman atau Oh. ada paksaan. Bukan. Jadi gini, kami nggak pernah dipaksa. Ya. Tapi kadang-kadang, jadi pemimpin itu kan melihat, Ya. ya loh. Mbak mungkin pemimpin, wah ini orangku begini-begini kan mesti tahu gitu loh. Iya. Nah, gitu, contohnya seperti itu. Kalau ini, Mama dia gini-gini, udah. Karena saya nggak pernah nolak. Apalagi nggak jadi guru ini nggak pernah kayak nolak. dipindah tugaskan Oh, enggak. dibilang Enggak. secara langsung. Enggak, maaf, saya bukan dosen loh ya. Saya Oh, iya. kerja di sini. Saya kami di TNI. TNI, tentara. Iya. Mana toh? Itu saya itu kan mulai aktifnya di situ. Jadi saya nggak pernah namanya, gua nggak tahu, ditunjukin langsung loh. Pemadai kamu di sini pegang ini. Bakal dia udah tahu saya bagaimana kerja saya nggak tahu. Langsung gitu. Nggak langsung. Tuh, ini. Saya nggak pernah minta-minta jadi gini nggak. Saya lebih baik nggak jadi pengurus. Pengurusnya itu lebih ke bagian apa atau Saya bagian umum. Dulu waktu awal banget itu bagian Iya sama. sampai sekarang. Iya. Saya di sini kalau ada ya ini kayak ada feodalan ya. Tahu feodalan nih. Padahal di sini kan ada hasil aja pas waktunya 6 bulan sekali. Nah, 6 bulan sekali waktunya kalau namanya feodalan kalau kita di manusia itu ulang tahunnya. Ya pas feodalan di sini itu saya paling banyak. Ya nyari bahan-bahan yang untuk digunakan di sini yang itu saya. Dari awal 2022. Ya maaf. Nggak apa-apa, salah wajar. Dulu momen-momen pertama kali Bapak jadi pengurus di sini tuh gimana? Waktu ditunjuk ini Bapak Mandi. Ya, memang saya ya kerjaan ya pembukuan kalau di budget itu infak itu loh. Oh iya. Itu saya megang saya. Kebutuhannya untuk apa? Keperluan untuk beli kolam. Ya, fasilitas lokasi lampunya mati yang mana gitu saya belikan. Keran rusak saya belikan sama tukang-tukangnya. Kalau infaknya itu ya, kalau di sini kalau di Islam tuh infaknya itu. Infak. Kalau Iya. saya dana punya namanya. Hah? Dana punya. Oh, dana punya. Ya. itu setiap pengurus atau setiap dari komunitas mahasiswa sendiri Bapak? Gabung semuanya mahasiswa. Nah gini, kami kembali lagi ke belakang. Untuk guru ini kan kalau kedisnakan ke mahasiswa, ya maaf ya, dia pasti nggak bisa karena masih muda-muda semuanya. Iya. Yang kedua, dia kuliah nggak mikir bikin apa sesaji di sini nggak akan mikir, Iya. gitu. Karena apa? Karena di pulau dirawat,
diatur apa namanya kita ngatur sesaji feodalan itu, nah kan harus orang tua yang ini yang mengerti, yang tahu. Iya. Nah kalau mahasiswa tuh cuma ke sini paling apa ya kalau bahasa saya kerja bakti. Nah kerja bakti. Kalau yang perempuan-perempuan, kalau biasanya kalau yang udah di Bali asli, ya pasti ngikut menjajahitan. Tahu jajahitan itu apa? Nganyam janur itu. Oh iya. Ya itu. Yang ini Ya, mungkin itu canangnya itu namanya. Kalau yang di sini itu ada Banten. Banten itu namanya, ada lagi Pajegan, ada lagi apa namanya? Ya macam-macam. Ya, macam-macam. Tapi kita mau buat di sini semua. Ya. murni dari Dari pokoknya 3 hari sebelumnya kita sudah membuat jahitan untuk feodalan itu. Ya segala macam. Kalau mak saya kasih tahu ya mungkin nggak tahu. Padahal mungkin ini gini, membuat Banten itu aja. Oh, Jadi iya, pernah tahu. iya. Membuat Banten untuk aturan ke yang Tuhan yang berkuasa. Kalau ngomong-ngomong terkait komunitas mahasiswa di sini tuh, nama komunitasnya itu apa ya Pak? Untuk itu khusus untuk mahasiswa yang di UNS yang beragama Hindu, atau boleh yang di sekitar UNS atau masyarakat umum yang beragama Hindu boleh join komunitas? Boleh. Jadi kalau untuk di sini di komunitasnya kan ini KMHD. Yang di sini UNS KMHD, Komunitas Mahasiswa Hindu Dharma. Ya, ketuanya bagus. Ya, Bagus Aditya Ya, itu kan baru ngerti sih kalau. Iya. Itu anunya kok KMHD-nya. KMHD-nya biasanya di sini dia sembahyang ya mungkin sebelum kuliah, sebelum kuliah sih apa-apa gitu masalah. Berarti Gitu. mereka diperkenankan Bebas. ke sini. Iya, boleh. Itu sembahyang. Yang umat Hindu nggak boleh ngelarang sembahyang, harus sembahyang. Gitu. Ya mungkin pagi, mungkin siang atau sore. Ini pintu terbuka. Yang sebelah sini. Yang sini yang terbuka. Dari belakang ya. Iya, dari belakang sana. Dan kan kemarin kita datangnya dari Nah, Ini bukan, gini Mbak. Kalau pintu depan itu, kalau mungkin Mbak ya ada sini nyapu mungkin di depan dibuka, tapi kalau enggak, memang saya nggak boleh. Karena jangan orang yang masuk sembako lalu nyolong masuk ke sana gitu loh. Ya di situ. Makanya ditulis itu ada ya bagi yang kepentingan kan. Yang semua kepentingan silakan aja, tapi yang satu tidak boleh masuk yang ada tamunya itu. Itu yang untuk di sini sembahyang seluruh umat yang ada di Solo boleh. Bahkan dari luar pun boleh. Dosen pun juga ada yang kesini atau mungkin? Dosen ada. Terus di sini pun banyak dari yang umat, dari Jogja juga ada, bahkan dari Jawa Timur juga ada. Kalau hari-hari besar gitu yang mengatur kayak kepanitiaannya atau kayak serangkaian acaranya tuh mahasiswa dengan itu jadi biasanya itu dari namanya sih Banjar Mbak, Pengempon Pura, jadi pengurus pura. Jadi kalau bahasanya pengurus pura di sini kan yang udin ya untuk ininya, untuk pembuatan hari apa namanya hari di sini itu gitu. Maka tadi kalau pas hari ulang di sini mahasiswa datang semuanya kerja bakti bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Balinya ngayah ini kerja bakti bareng-bareng membuat masak tenda, masak penyanyi, yang ada penyanyi itu aja. Nah itu masak penyanyi. Nah, di sini mbak-mbak yang mahasiswinya yang bisa jahit pasti bisa jahit, saya yakin saya bisa jahit di sini bareng-bareng sama ibu-ibu. Yang dulu sih anehnya Mbak di sini untuk Banjar Solo Timur ini pengumpulan pura ini kebanyakan isinya orang Jawa. Ya. Yang beragama Hindu. Nah, tadi Muslim juga ada. Muslim juga ada. Ya, kalau dia udah masuk agama Hindu ya boleh. Oh iya. Itu karena ikut suaminya kan dia masih otomatis, otomatis kan gitu. Tuh di sini. Pengurus ini juga. Nah ini ya pengumuman burung semua. Ya semua pengumuman, cuma dibagi-bagi ya, pengumuman khusus ada. Jadi untuk yang ini yang bila ada orang meninggal umat Hindu yang di Solo, Berarti misal ada umat Hindu yang di Solo nih meninggal, boleh diupacarakan di sini. Oh nggak boleh. Jenazah nggak boleh bawa sama kudu.
di rumah. jadi Iya, yang Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau orang nggak tahu, nggak tahu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makanya sekarang saya kasih tahu, kalau jenazah umat Hindu tidak boleh bawa ke kubur. Ya, maaf ya. cukup di rumah saja. Hmm? Cukup di rumah saja. Ya cukup di rumah. Bahkan kami lewat aja di Bali ya, di Bali. Di Bali itu kami lewatin aja, kalau dipikul loh, Iya. diturunkan, ditempel. Oh, di agak ke Tidak bawah boleh, kan. ya agak ke bawah. Tidak boleh di atas itu. Karena itu sudah apa ya? Ya jenazah gimana sih? Gitu. Kalau di Bali ya, gitu. Itu. Cuma upacara adatnya gitu Ya, aja kalau ada yang aja. meninggal. Ya betul. Ini kalau di sini kan memang semuanya Mbak. Sarana juga kita yang ngurus. Jadi yang seripan itu yang apa? Kalau yang meninggal itu nggak ngurus apa-apa. Jadi kita yang ngurusin. Dari kalau di sini ya di sini. Iya. Jadi mobilnya, mobil jenazahnya, untuk kremasinya kita yang ngurusin. Sampai nganyut kita yang ngurusin. Sini bisa kremasi. Ada di Jelingan. Nggak boleh. Nggak boleh sih, nggak boleh. Nggak boleh. Itu di Jelingan namanya. Itu orang punya Cina PMS. di Delhi. Jelingan. Oh, Jelingan tahu? Itu. Namanya. Karanganyar. Oh, Karanganyar. Kantornya di sini di mana? Perempatan itu. Perempatan. Cemeng apa sih Cemeng? Cembengan. Warga. STM warga sebelahnya. Nah, ya. Itu di situ kantornya. Tuh. Apalagi Mungkin untuk pengurus saya di sini itu kayak kalau setiap kesini itu ada presensi atau ada jadwal tertentu nggak Pak? Ya, atau mungkin bapak itu tiap hari rutin ke sini itu Hari melakukan apa aja? Oh, saya ke universitas. Saya kalau di sini, maaf ya, tidak digaji loh ya. Iya. Nah, digaji kata di sana tidak ada. Tidak digaji. Murni Kita murni sosial. Kami kalau di sini kalau saya terus terang aja maksimal ya maksimal seminggu 3 kali bahkan lebih. Kita nggak tahu. Ya kadang-kadang saya, bikin kerupuk. Nah saya takutnya kalau saya nggak ke pura di sini kosong, ada mahasiswa seperti Mbak Mani di sini kan nggak ada yang melayani gitu loh. Iya. Itu makanya saya dari awal udah bilang saya kalau di pura saya pasti berat tugas saya bilang gitu. Kenapa? Nah itu yang nanya mahasiswa dari mana pasti ada nanya gitu. Bahkan kalau saya pun pernah sini juga dari Malang tuh. Nah, kan itu udah belas ada apa namanya sudah ada diakreditasi ya. Akreditasi jadi dari dosen apa UNS nanti ke Pancasila kita. Nah kalau makan tidak ada. Nah, kan tidak ada, saya tidak ada gitu tuh. Iya. Makan saya tiap hari ke sini. Biasanya ketuanya ke sini, tapi saya nggak tahu kalau saya ke sini. Ini masih Pak Ida Bagus Hermawan. Ya, itu ketuanya. Beliau juga dari komunitas di luar. Enggak, bukan. Ini tidak ada yang dari UNS. Hanya dari UNS. Ada satu tapi nggak pernah nongol. Ya, dia dari teknik. Oh, Dia teknik. ketua. Dia katanya sih ketua KMAT, saya nggak tahu. Bukan pembina KMAT, saya nggak tahu. Pembinanya. Ya. Terus Izin bertanya juga Pak, apakah dari luar tuh pura ini kayak ada naungan dari luar apa satu yayasan atau? Oh ya, pura ini di bawah naungan kampus sebenarnya ya, tapi diserang kepada Parisade. Karena Parisade itu itu apa PHDI. Jadi Parisade itu untuk kalau saya bilang dari Islam itu MUI-nya umat Hindu. Oh, MUI. Gitu. Tapi ini disebut Parisade. Parisade. Itu ada yayasan, bukan yayasan sih Bang. Itu sama dengan ya kalau kita ini apa ya? Petinggi agama Hindu ya itu Parisade itu. Lain dari yang dari pusat. Berarti langsung ke pusatnya gitu. Ya ke Solo. Makanya ada apa-apa di sini kita lapor dulu ke sana. Ada apa. Jadi lapor Parisade. Seperti kegiatan, mau ngadain kegiatan apa-apa juga lapor dulu Ya, ke sana. bisa. Ya, biodalan itu ada. Tapi berarti sebulan sekali di sini.
Piodalan ya, Piodalan. Kalau saya bilang tadi kita ulang tahun kita, tapi beliau Piodalan, nah itu buat sesaji, dipakai semua meriah, pasang payung, umpul-umpul. Tinggi banget itu juga. Itu gawe, buat. Ada buah-buah. Ya, buat pajegan namanya itu. Pajegan. Itu cap Badan Banten, ya itulah kan yang ada yang lebih tahu Badan Banten itu apa. Itu apa yang dibuat dari Banten ya. Tuh. Apalagi Sama kan tadi Piodalan itu tiap tahun 6 bulan sekali. tiap 6 bulan sekali. Nah, Ya. selain kegiatan Piodalan, apa ada kegiatan lain yang rutin dilakukan atau kayak kegiatan tahunan yang harus dilakukan di sini gitu? Kalau di sini Mbak, kalau tahunan nggak ada 6 bulan, kecuali nyepi. Nyepi dan setahun sekali. Kalau Piodalan itu cuma 6 bulan sekali. Berarti kegiatan yang rutin dilakukan Piodalan? Ya rutin sini sebenarnya ya ada tiap bulan itu 2 kali, ya tiap bulan 2 kali. Tapi yang tiap hari ada, ya ada. Tapi yang ada di sini adalah Purnama Tilem. Purnama. Tahu Purnama? Purnama, bulan Purnama. Iya, Bulan Nadarin. kita bisa Tadi kita lihat videonya. di YouTube Bapak. Hah? Tahun 2023 ada. Dia ada Ada. pakai Oh, ada. Di YouTube ada Bapak. Ada. Oh, Tahun terus. 2023. Nah itu ya purnamanya itu Menyambut setiap bulan purnama ya, setiap purnama sama bulan mati. Nah, itu jadi 15 bulan 15 hari sekali. Pergantian itu. Itu tiap rutin diadakan tiap bulan. di sini. Ya, di situ. Itu juga dari mahasiswa. Ada mahasiswa semua kita mandi terus sembahyang ya. Sembahyang. Untuk sesajinya itu giliran membuatnya. giliran. Jadi kita ada 7 orang ini toh. Mungkin Mbak pas purnama Nesa Tilemnya, ini purnama lagi nih Tilemnya, jadi semua terjadi semua. Iya. Ya, kecuali Hari Raya Galungan dan Kuningan sama Nyepi. Itu ada 3 orang. Karena kan banyak biaya Iya. pakai. Kalau yang purnama lain cuma 1 orang. Kemarin itu pakai Ya, uang sendiri, uang pribadi. Kita anggap apa ya? Kalau bilang kalau Islam apa? sedekah. Nah, tapi kita maturan. Ya, kita maturan. Ya kan tadi kalau dari fungsi dan perannya Pura Buana Agung Saraswati ini kan boleh untuk mahasiswa, boleh untuk masyarakat. Semua mahasiswa, siswa di sini apa yang muat itu boleh karena dia yang punya. Kami cuma pengempon aja. Ya, cuma mengurus saja, bukan pengurus saja gitu ya. Nah, itu tuh pernah nggak Pura Buana ini menjadi apa ya, mengusulkan ke universitas untuk membuat kebijakan, ikut turut serta membuat kebijakan, misal dari Pak Ida Bagus ini atau dari pengurus-pengurus lain itu menyarankan kayak apa dari Hindu kita ingin mengusulkan bahwa seminggu sekali diadakan sembahyang bersama mahasiswa-mahasiswa atau mengusulkan kebijakan lain untuk universitas gitu. Nah, kalau itu saya belum ada ya, karena itu kalau mengusulkan sembahyang seminggu saya tidak bisa diusulkan. Karena apa? Itu adalah rutinitas. Rutinitas nggak bisa harus kita. Kamu harus maju di sini bareng, nggak bisa. Nah, bareng-barengnya sembahyang itu adalah Purnama Tilem itu. Bareng-bareng itu. Pas Piodalan, Purnama Tilem. Di sini banyak Mbak. Selain Purnama Tilem, ya Nyepi, Galungan, Kuningan, ya terus Pargawesi itu Pagar Besi namanya. Nah, terus ada lagi satu lagi apa namanya itu, saya lupa namanya, satu lagi itu ada ya, itu sih rutin ada Di sini. ya, rutin kumpul semua mahasiswa, ada dari luar kami ini yang dari luar gitu loh, karena kami pun mau kurang kampus. Nah, kami sudah makanya banyak kan orang nggak tahu tuh banyak itu apa, nggak ngerti. Nah, karena kami sudah dikasih tahu banyak apa namanya pengempon ini adalah Banjar Jawa Timur. Di sini ada 3 Mbak, Banjarnya itu ada 3. Pura pun ada 3 purunya. Pura Saraswati sini, pura yang di sini ya di Monas ya. Pura yang itu pas itu ada di Mutihan. Mutihan, nggak tahu orang Klaten nggak tahu. Yang Solo siapa?
Ini sakit kan anaknya. Nah, Mbak, Tahu Pemutihan tahu. Pemutihan, Saya Mbak, dari Kertasura. lo ke Solo dekat tadi ya, itu sama di Kartasura di Kopassus. Solo Wirabuana. Nah, itu abahnya ada 3. Yang Solo Tengah itu yang harus di Solo Tengah itu Solo sekitar Solo. Iya. Dalam kota. Dalam kota. Itu yang di Mutihan. Kami Solo Timur batasnya adalah jembatan Bengawan Solo itu ke timur masuk Karanganyar. Kami ngepon di situ. Solo Barat itu yang dari Kopassus ke Sukoharjo. Kopassus. Tuh. Jadi semua punya pengempon. Itu pemuka agama juga banyak, ada semua. Agamanya siapa? Yang di mana? Yang di sini? Yang di sini. Yang di sini ada 2, ada 3 sebenarnya, tapi yang satu karena lebih tinggi ya, nggak diikutkan. Yang di sini adalah namanya Jero Mangku Madimurti. Yang di sini. Itu asli Bali atau? Asli Bali. Kedua itu Bapak Matikan. Karena kalau di Bali A itu bagi E. Nah, jadi Pura. pura. Kalau pura itu kan kalau di sana pura kan pakainya A. Ya. Tapi kalau pura pakainya E. Jadi bacanya E. Tapi kalau nama nggak boleh pakai E belakangnya, pakai A. Tuh. Masuk ya. Ya, Terus lagi. Bapak mau tanya, ini filosofi dari nama Pura Buana Agung Saraswati itu apa ya? Apa namanya? Pura Buana Agung Saraswati. Jadi Saraswati itu adalah kalau untuk umat Hindu itu adalah dewi yang menurunkan ilmu pengetahuan. Beliau yang menurunkan ilmu pengetahuan itu beliau. Gitu. Maka disebut yang di Bali adalah di lembaga pendidikan biasanya ada. Namanya Saraswati. Ya, Dewi itu ya yang jadi apa namanya? Jadi solopinya itu beliaunya itu. Karena Pendidikan. Pendidikan, karena kan ilmu pengetahuan. Beliau dia menurunkan ilmu pengetahuan itu, Dewi Saraswati itu, maka disebut disebut Dewi Pengetahuan. Nah, beliau yang menurunkan ilmu pengetahuan itu. Karena di sini di patung itu ada gitar, gitar itu, Oh lihat nggak? Ada gitar, itu yang ada memegang. Di patungnya aku nyari gitar ya. Iya, Gitarnya saya bawa gitar. Ya boleh gitar lah, kalau itu apa namanya nggak tahu saya. Itu yang satunya megang, kalau di Bali namanya lontar. Lontar itu bahasa Sanskerta Jawa kuno itu dipegang tuh pakai tahu lontar? Daun Nah, lontar. daun lontar itu kan tulisnya di situ. Nulis. Itu dari sastranya di situ ditulis. Itu. Terus ada bajre untuk pemuka agama itu namanya. Bajre namanya. Keleneng. Itu ya. Ya. Terus ada suan, itu suan angsa. Oh, Ya, soang. suang, angsa. Swang. Angsa itu ada juga teratai. Teratai. Suang juga ada anunya. Suang itu karena putih, bersih, jadi dia suci. Mereka agung kan? Nah, ya, Agung agung, besar. besar. Buana? Buana dunia. Iya. Ya buana kan dunia, Pak. Oh, alam buana. Buana. Nah, terus ini diresmikan pada tahun 1986.
diresmikan. Resminya 86. 86. Yang meresmikan Prof. Dari universitas juga. Prof. Oh, Eranya Prof siapa ya? siapa? Siapa? Oh ada, oh iya Din, ada Iya, ada. peresmiannya ya. Berarti dibangunnya di Prakosa. Prof. Prakosa. Berarti sama kayak gedung Prakosa sana. Ya. Oh iya. Dibangunnya 85, resminya 86, Ya itu diresmikan 86 resmikan. aktif sampai sekarang. Ini kayaknya masih semen baru ya Pak? Mana? Ini. Itu cuma dilapisi semen, Mbak. Oh, Itu dilapisi semen, Mbak. Semen itu. oh emang sebelumnya? Sebelumnya ya sama, cuma udah keropos, kena hujan udah sekian tahun. Sekarang dari 85 sampai Iya. 2024. Nah, ini 2024 dari 2024 artinya 24 tahun itu. 44 tahun. Ya, nah itu kan udah keropos. Saya kira kemarin baru diperbarui. Oh, yang diperbaiki kemarin, Mbak, itu yang direnovasi, Mbak, temboknya, Mbak. Tembok yang sebelah timur itu. Kenapa? Ya, karena sudah memprihatinkan. Oh iya. Sebenarnya sih kita cuma was-was saja, karena kan itu tidak ada besinya di bawahnya, nggak ada. Oh iya penopangnya. Ya, itu nggak ada, makanya dibongkar. Ya, sebenarnya ngajukan banyak sih sama latar yang di dalam, di latar itu perlu diperbaiki, tapi cuma dihitung-hitung dan nanti 600 berapa, 600 juta loh ya. Iya. Kan 600 juta, nah dulu cuma 200, aja cuma 200 berapa, 251 berapa itu, ya cuma bisa cukup cuma itu. Kok untuk pemeliharaan fasilitas di sini, misal ada yang rusak terus diperbaiki itu dari kepengurusan mengajukan ke universitas? Ya, bukan pengurus ya, bukan pengurus, Mahasiswa. mahasiswa. Oh, Ya. komunitas tadi ke MPD tadi. Kami yang membuat, mengajukan betul. Kami yang membuat proposal, tapi tantangannya KMAD. Karena kalau kami tidak tahu, ini siapa ini, pengeponnya apa, itu loh, kan nggak ngerti. Itu yang dulu saya yang sering ngotot itu. Karena saya gini, itu perlu membuat Hindu, tapi bukan hak kita, yang kita hak pengguna. Itu menurut saya. Nah kalau di sini kan yang mengajukan bila ada kerusakan KMAD, karena dia punya organisasi. Iya. Nah itu. Nah barulah. Memang awal sih tergantung ini, Mbak. Tergantung pada apa? Ketua ini, kepala UNS, rektornya gitu. Dulu memang ada, ya maaf ya, saya bukan ini, tapi kenyataan. Kalau waktu yang dulu, wah ya susah mengajukan sampai, wah di mana? Udah sekarang dirujuk aja suratnya kemana? Nggak mau. Gitu, nggak mau dan kita nggak mau. Gitu. Akhirnya saya bilang, udah besoknya mau kita lama, udah bikin proposal tantangan KMAD. Saya bilang. Untuk Memang, makin ke sini udah baru udah udah lancar. mulai. Ampun itu turunnya nggak lah. Nggak Nggak cukup. sesuai sama yang itu kita penting. ajukan ya. Ya betul. Maaf ya, saya tuh parkir itu tuh berapa? 60 juta itu Bikin parkiran, parkir itu, pasang paping itu. mengajukan sendiri berarti. Nggak turun-turun. Karena di sini kan saya bikin kebun teh. Nah kami kan punya parkir. Iya. Nah, ada saya di sana. Udah di depan kan dulu kan banyak kembang, Mbak. Kembang-kembang. Ini ada juga pohon yang ini kembang itu. Saya dimarahi dari pihak UNES. Terus saya bilang, Pasang paving tadi. enggak, sebelumnya saya tebang pohon dulu. Saya bilang, ini untuk parkir, Pak. Saya bilang, untuk parkir. Karena saya kalau harusnya nggak bisa parkir. Bagaimana saya? Umat-umat saya mau masuk ke sini kan nggak bisa. Ada dia, udah yang penting hijau. Ya gampang nanti dapat gitu. Ada tebang. Nah begitu dipasang paping kan bersih tuh. Iya. Nah itu bersih. Wah mengkilat saya bilang gitu tuh. Saya diam aja. Hanya saya nggak tahu karena pedah beliaunya ke satpam, ke saya. Pak Made pinjam manu ya apa? Untuk parkir boleh pakai ya, gitu. Karena ini kan bukan punya saya, punya UNS. Saya bilang gitu, pakai silakan, pakai. Nah pas penuh semua, Mbak. Buat mau masuk nggak bisa. Harus pasang gitu lah, saya bilang. Hari Jumat kosongin aja kan nggak ada, bisa kosong. Jumat kosong kan memang tidak ada kegiatan kecuali di hotel di sini baru banyak umat yang datang ke sini untuk ya sembahyang, terutama sebelum sembahyang ya ada
ngayah-ngayah kan banyak, mobilnya kan banyak parkir di sini. Tuh. Terus untuk organisasi pengempon guru, ketuanya namanya itu. Nah, Ada bagus sekretarisnya ada, variator, itu sekretaris ya. Bendahara, Mayayu, ya itu. Itu yang pokok kan itu. Masih aktif sampai sekarang ya Kak? Oh masih. Upacaranya di rumah, di Setra, di Segera, Nah, di Segara. Segara. Ini kalau orang meninggal Mbak itu Mbak. Kalau itu rusun orang meninggal. Tapi pengemponnya, ketuanya sama, nggak ada berubah. Baga simpang siur. Itu memang nama upacaranya di rumah di Setra. Ya upacara kan ada di mau seorang meninggal kan di rumah kan ada upacaranya. Ada upacara sendiri. Ya. Di Setra di tempat kremasi. Tempat kremasi. Nah itu ada juga upacara. Di Segara. Segara itu laut. kalau di sini di laut, kalau di di sini Larung ya? di Larung, di sini di sungai Bengawan Solo. Ya, Kokoro, Pakara. upakara, upacara gitu. Upacara. Itu bahasa Bali dipakai. Tuh. Lagi teman-teman. Iya. Berarti pura ini udah beberapa kali renovasi ya Pak? Kalau renovasi belum, cuma temboknya aja Mbak. Nah, tembok yang penyangkar itu loh, yang di sebelah timur. Berarti bangunan-bangunan ini tuh udah asli dari tahun 8. Ya, masih asli. Kayak ini Pak, ini juga. Ini semua sama. Oh iya. Sama. Teman saya dia mau nanya ini Pak. Mana? Oh, nggak apa-apa ya. Itu balai itu namanya kulkul kentongan kalau di sini. Itu namanya balai kulkul namanya itu. Kulkul kentongan. Itu Gunanya itu nanti kalau udah upacara. Ada untuk upacara. Jadi menurunkan kalau itu menurunkan itu sangat biasa gitu. Itu tak ada dipukul. Terus yang kedua mecaru gini, itu upacara untuk setan sebenarnya. Loh dunia ini kan ada semua. iya sih. Ya ini jangan dihus, tapi itu bukan. Kami bukan menyembah setan tidak. Nah, kami bukan menyembah setan. Ini upacara untuk jangan mengganggu. Itu maksudnya. Maka disembahkanlah itu. Terus artinya itu entah. Kenapa harus buka? Oh boleh, apa aja boleh. Kita kan kemarin dari jauh. Karena gini, ini kan suaranya berbeda, bukan sama suaranya. Oh, depan belakang itu beda. Ya beda. Besar kecil. Kita laki perempuan itu. Yang ini laki perempuan, yang laki. Tapi besarnya beda suaranya. Suaranya Ya suaranya beda, nggak sama. Itu kegunaannya itu pas upacara mecaru sama biola, macam biola. Banyak yang tanya itu, Pak, itu apa? Oh, Ya dari luar iya, yang betul. kelihatan. Memang itu khusus itu apa? Itu karena biodalan aja. Berarti masih digunakan. Masih. saya kira nggak dipakai. Oh, pakai. 6 bulan sekali buka warnanya. 6 bulan sekali mukulnya. Ada hari-hari khusus. Ya itu atau- pasti bilang ada biodalan. 6 bulan sekali ya itu. No, ya itu Tepatnya tempatnya hari Sabtu. hari Sabtu. Pas biodalan sini, apa upacaranya di sini. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat atau Oh, ada enggak, itu tidak bisa. ditentukan dari Enggak, itu harinya khusus itu. Harinya khusus tetap tidak boleh berubah. Tanggal nggak tentu. yang penting Sabtu. Ya. Harinya itu harus Sabtu. Bulan berapa juga? Bulan berubah. Tidak sama. Kadang bulan Januari bisa. Terus bulannya nanti 6 bulan lagi bulan Juli itu bulan apa? Bulan Juli tanggal berapa? Tapi hari tidak berubah, Mbak. Cuma tanggal dan bulan. Kan
namanya Benteng Pancasila. Ya, betul. Ini kan ada 6 agama nih. Ya. Dari kepengurusannya sendiri tuh komunikasi dengan agama-agama lain tuh apakah pernah ada kayak ada usulan seperti ini atau ada menyelesaikan suatu konflik ini atau Ini kalau kumpul di kayak gitu di kan kalau ada di sini ada apa-apa pasti dipanggil sama PT Pancasila. ada kumpulan Ya, rutin gitu kumpul nggak? pokoknya ada apa-apa, ada informasi apa itu pasti ada apa. Oh ya mau buat gini, ikut kan ketuanya kumpul bukan saya. Oh iya Pak, iya. Ketuanya Tapi itu sering. ada. Pokoknya tidak sering ada Pak. Bapak tuh nggak tahu sini dong. Ini kuburan semua nggak tahu lah. Ini kuburan di sana, kalau jalan sana dia Kebun yang udah jadi sama. pohon-pohon ini belum Ini sudah, diratain apa? ini kan sudah diangkat ke bawah kedeli kan Pak. Kelangkah-kelangkah dengan ini. semua. Iya. Kok yang di dalam itu? Di sana ada dewi-dewi siapa atau yang Yang di sana ditempatkan di Dewi pura Saraswati. ini Hah? ada dewi siapa atau dewa siapa aja? Kalau di sini nggak ada Dewi Saraswati Pak, di desain Wase aja. Sama Dewi Saraswati. Di dalam puranya itu nanti isinya apa? Mana? Ini ruang itu udah isi kosong. Itu isinya si yang si Banten. Oh di Banten. Ya, si Banten. Itu. Ini buat simbol apa ya? Ini buat masuk. Hah? Yang ini. Mana? Yang tangga. Tangga. Pintu tangga. Oh, tangga itu ini. Itu kalau feodal baru dibuka. Kalau feodalan baru dibuka itu. Itu kalau sembahyang biasa lewatnya yang samping. Ya samping itu. Nggak boleh lewat sini. Oh. Ya. Banyak pintu mau nanya. Hmm. Yang ini di atas. Terus mana? Ini. Ini. Iya, ini kan Pelangkiran banyak. namanya. Ya di depan. Pelangkiran. Ada. Ya itu ada. Ada. Ada ini gini. Pelangkiran ini tempatnya untuk tempat aja, tempat Banten. Nah, karena sobat bangun masih ada Banten. Oh di sini ada canang nggak? Canang ada. Canang kalau ada yang apa makhluk biasa itu ada canang. Jadi buat bagiannya dari Ini buat sembahyang gitu ya? kalau canang itu bukan untuk sembahyang. Kok ini? Ini ya isi canang. Karena untuk bangunan ini. Setiap bangunan ada. Untuk ditaruhnya untuk apa? Ya itu untuk itu pokoknya apa? Sembahyang. Setiap bangunan bukan sebenarnya di atas sana. Untuk setiap bangunan dibeli ini Ada istilah. supaya Ya ada inilah. oh Kayak misal rumah juga diresmikan juga ada kayak gitu nggak Pak? Kayak Ada. di Bali. Ada. Kalau di Bali nggak ada Mbak. Nggak ada. Ada yang mungkin ininya apa? Di depan rumah aja mungkin. Itu pakainya pakai bambu. Bukan begini. Nah, di sana ada juga yang mungkin banyak di pasar-pasar tuh ada yang pakai gini karena kan dagang orang Hindu ya, Muslim pun ada di Bali. Pakai Cina juga ada. Kalau udah dagang itu pasti pakai. Nanti yang maturan bukan orangnya itu, yang dari Bali itu. Dari sesaji, itu canang, maturan. itu diisi sama banternya tiap hari diganti. Enggak, itu setiap odalan. Kalau setiap odalan, kalau itu setiap odalan itu namanya bejati atau ajuman ya. Itu yang Mbak nggak tahu. Tapi ada kalau hari biasa, kalau hari ada apa namanya, kalau matilam cuma canang aja. Kalau untuk kan ada mahasiswa yang beragama Hindu kesini sembahyang. Nah, dari pandangannya Bapak itu kan zaman sekarang aja deh ini tuh kayak ada di agama kami pun juga ada yang agama itu hanya di KTP lah, katakanlah seperti itu. Nah, menurut pandangan Bapak untuk mahasiswa yang beragama Hindu datang ke sini itu sudah semakin berkurang kah atau bagaimana? Nah, gini,
Kalau mahasiswa kita kan nggak tahu berapa jumlahnya ya. Iya. Nah, Yes. jumlah berapa? Memang Bapak setiap hari di sini tetap ada sembahyang, ada tiap hari. Ya, entah pagi, entah siang sih ada. Kalau sore Bapak udah nggak ada ya di sini. Oh iya. Nah, sore nggak ada. Bahkan ada juga kemarin juga ada di sampai sore di sini. Itu. Ya sembahyang. Kalau langsung, udah Pak pulang, ya udah sembahyang udah. Gitu. Kalau dulu di sana ada ngobrol, kita enak, ada ngobrol ada gitu kan. Nah, kerja sendiri kan sendirian melangut dia, tahu melangut? Iya, Iya, tahu. tahu. Nah itu, wah sendirian di sini. Gitu. Nah, kalau dulu tahun 2017 apa ya? Itu ada banyak, ada mungkin 30 orang itu. Dokternya, kedokteran ada 20 kalau salah. Tiap malam di sini. Sebagian. Iya, sembahyang belajar. Dan di kos sana, di kos sepi Pak. Berarti juga boleh untuk kayak nugas Oh belajar. boleh. Masuk di sini. Heeh. Boleh. Tapi Nggak ada. Hindu kan, Pak? Iya. Masih Hindu dong. Kalau nanti kalau Kristen kan dia punya tempat sendiri, yang Muslim punya tempat sendiri kan nggak mungkin tahu ya. Itu. Di sini sering itu. Pas nyepi itu kami pun di sini. Kalau ada pemuka agama, udah kita mau kemit kan, mau kemit di pura, saya nyepi gitu. Nyepi kan harus sepi. Iya, makanya kita di pura aja, ya rame-rame di pura. Tapi jalannya rame. Gini Pak, kalau kita nyepi jangan disamakan di Bali, nggak bisa Pak. Oh iya sih. Iya sih. Kita di sini menyesuaikan diri. Kalau di rumah ya, kalau di rumah itu saya kunci pintu. Kemudian tutup sudah, gelap di dalam. Cuma yang nyala di belakang aja satu tempat mati. Oh iya. Nah, itu di depan tuh mati udah. Saya pernah jadi di siang-siang ditutup pintu saya diam, saya ada di dalam. Bapak diam aja. Nah, tetangganya ngomong, maaf Bu, Pak matinya nggak ada. Ada di dalam tapi dia nggak boleh diganggu, harus nyepi. Besok aja, pergi dia. Tetangganya kita. Iya benar, saya bilang besok nih, Maria siapa itu? Tamu kan ya? Udah, oh ya sudah biar. Saya tahu tuh si A ini udah gitu. Saya tahu kan suaranya suaranya. Iya. Pak waktu orang dari orang sini kan gitu. Jadi saya nggak mau nggak fanatik lah gitu. Tapi kalau itu nggak boleh, memang itu nggak boleh. Harus fanatik gitu. Nah pas nyepi itu. Gitu. Tapi kalau biasa ya nggak ada. Ya kita harus ada lagi. Kalau dari Bapak sendiri ada nggak Pak dari ajaran Hindu ini yang relevan dengan zaman sekarang, perkembangan anak zaman sekarang aja, yang sekarang tuh kalau dari kami itu kan kayak udah malas beribadah, atau dari ajaran Hindu tuh hal apa yang diajarkan oleh Hindu supaya anak-anak ini itu termotivasi lagi, bangkit lagi seperti itu. Kalau di umat Hindu sih, saya rasa itu bukunya sama aja dari dulu sampai sekarang ya. Nah, cuma mungkin malas bacanya saya nggak tahu. Iya. Ya, malas bacanya. Yang kedua, sudah terpengaruh banyak hal-hal yang di luar. Yang ketiganya itu mungkin orang tua sendiri tidak mau mengarahkan anaknya untuk yang kebaikan. Kurang perhatian misalkan. Ya. Makanya banyak ya memang banyak sih, tapi gimana kita mau, kalau saya pribadi, kalau anak saya sih terus saya ya saya nggak mau anak saya seperti itu. Saya harus, tapi saya nggak mau nyuruh orang, kan nggak berani saya. Bapak urusan apa dengan saya tadi gitu kan gimana? Nah itu kan saya kalah, nggak bisa. Memang saya kadang bertentangan dengan istri saya itu loh, karena istri saya ngomong gini, nggak boleh, saya bilang gitu kok. Kamu jangan ngomong seperti itu, nggak boleh. Kamu disekat nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab, seperti itu. Karena dia kan belum tahu kamu taktiknya dia ngomong gimana kan itu. Nah udah sekarang kan nggak bisa ngomong kan diem. Itu loh. Kalau saya bilang, sebenarnya anak saya, ya sebenarnya anakmu dididik sembah, ajarin yang baik. Saya aja dari anak saya dari TK aja udah
ngontel belajar agama. Lumayan 1 kilo, bolak-balik 2 kilo ngontel. Itu. Karena saya, ya maaf ya, bukan sombong, tidak ngacungin jempol saya sama yang ikut majalah agama itu. Karena tidak ada yang lain, tidak ada. Cuma saya. Cuma saya cari, kenapa dulu kan kalau dapat ijazah agama nilainya ini, oh, ya sudah kita cari. Nah, saya dengar di situ di Palur ada, ya udah Palur aja. Saya ngomong sama orang, Bu, saya kan orang perantau nih, saya bilang gitu. Saya nggak punya siapa-siapa di sini. Namun banyak orang Bali, tapi kan belum kenal saya. Gitu. Saya bilang, mau izin untuk belajar agama, nggak dapat nilai agama di sini. Saya guru, maksud putranya dia, anak saya, jadi uang 6 itu, jadi belajar di rumahnya beliau itu makanya biar jadi orang yang baik. Tergantung, di samping saya di rumah saya ajari, saya nggak boleh begini, nggak boleh begini, saya gitu, kamu nggak boleh gini. Maaf, anak saya semua nggak ada rokok, dua-duanya nggak ada rokok, yang laki-laki. Saya tuh sangat tidak ngerokok dari umur 14 tahun. Itu menang nggak diajarkannya karena kesehatan atau ada ajaran Hindu juga yang nggak memperbolehkan? Apa itu? Rokok. Tentang rokok ya. Oh, kalau dulu tadi nggak ada. Cuma saya sendiri yang ngalamin. Oh. Kamu udah bilang rokok, kamu belum kerja, kamu masih sekolah. Saya gitu kan. Uangmu tuh jajan, masih jajan aja, yang rokok. Rokok tuh makan banget. Saya gitu kan. Itu malam udah udah SMA lah saya katakan. Nggak berani malam minggu tuh nggak berani pulang malam. Jam 09, jam 10 udah pulang. Karena saya di sana saya tahu. Karena apa? Saya kasih tahu apa? Baik tidak baiknya. Saya tahu. Ya nggak apa-apa. Capek. Enggak. Terakhir, mungkin pertanyaan terakhir dari kami, harapan Bapak ke depannya untuk pura ini, untuk mahasiswa-mahasiswa yang beragama Hindu yang ada di UNS untuk sembahyang ke sini, harapan ke depannya. Kalau ada sih Pak, jangan mahasiswa yang di ya, mahasiswa yang ada di luar Solo, di luar UNS pun sembahyang di sini kok. Ya sebetulnya di stikas ke sini. Bos yang alam saya itu biar lebih rajin sudah. Karena memang ini kan ilmu pengetahuan harus ke sini sebayangnya. Selain di yang ada di Mutihan sana, ada di Kopassus. Kalau anak belajar loh ya, anak sekolah saya bilang gitu. Anak belajar, anak sekolah, mau mahasiswa, mau masih belajar dong. Mungkin ada dari Bapak closing statement. Apa ya closing statement itu? Penutup kalimat penutup dari Bapak buat ya mahasiswa yang. Kalau saya untuk terakhir ya mudah-mudahan Bapak yang rajin belajar, terus jangan macam-macam, sayangi orang tua, harus jaga harga diri, jaga keluarga, itu yang penting. Kita kemana aja mana merusak semua kan. Nah, saya coba belajar. Biar orang kita mau bilang apa silakan saja. Yang penting saya dengan keluarga atau dengan keluarga baik-baik saja. Tidak usah ikut-ikutan macam-macam. Karena apa? Juga merugikan kalau kita salah, salah Musdewi gitu kan. Nah, itu loh saya nggak mau. Itu yang penting sekali lagi biar ya Mbak ini biar rajin belajar, biar sukses, ya cepat tamat kan enak jadi kerjaan, ya dong. Iya. Yang penting bisa menjaga diri sendiri, jaga keluarga, jaga orang tua yang dekat dengan keluarga. Kami mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada Pak Made karena sudah berkenan untuk
kami wawancarai dengan banyak salah kata dan minim ilmu awam kita. Sebenarnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kami mungkin akan menutup wawancara ini.